warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'ala li kalimatillah. Tiada lain kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran, di mana bacaan kita ini supaya sampai kepada Iqra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui panduan atau tuntunan yang tertulis, tersurat, kita bisa tahu ayat-ayat Allah yang sesungguhnya, yaitu tersirat atau terasa. Maka ketahuilah bahwa Al-Quran himpunnya dunia akhirat. Himpun di Al-Quran banyak. Dan di Al-Quran ini pula kita mengetahui yang mana fikih, yang mana tauhid, yang mana tasawuf, dan yang mana ma'rifat. Lalu 4 sebutan tadi ikam aja orang nggak bicongkongan, kenapa? Dah itu. Lalu yang kebanyakan kada memahami, cuma tahu kisah aja bang. Fikih itu yang mana kan gitu. Fikih itu pikir banyak, bukan menyambung kata ini. Kenapa? Karena fikih itu syariat jahir pada batang tubuh, akal pikir. Bujur kan? Kemudian hati itu tauhid. Nah, itu caranya. Hati tauhid. Coba kita lihat. Tubuh, nah, ini tubuh. Tubuh ini fikih. Hati tauhid. Roh tasawuf. Hayat ma'rifat. Nah, ahli apa anda kau pandai dalam Quran? Ayo silakan, ahli apa nah? Tuh, dalam Quran gitu caranya. Fikih aturan syariat diatur kulit binatang ternak tang tubuh ini. Nah, lalu hati tauhid. Hayat ma'rifat zat. Roh tasawuf sifat. Hati tauhid asma. Tubuh fikih af'al, aturan syariat. Kalian turun naik itu sebenarnya. Lalu kalau dipadahkan hati tauhid lah, apa pelajaran tauhid? Pelajaran tauhid sifat 20 lah. Yes. Tauhid sifat 20. Untuk apa sifat 20? Untuk mengenal sifat. Kau lihat itu. Harusnya mengenal sifat 20 ini kenalan roh, ya kan? Ini sifat 20 cuma hafal aja, ya kan? Wah, aduh, lain itu sifat 20 itu mengenal sifatnya roh jadinya, kayak itu dah. Tuh. Tangga buahnya, ini tangga ya. Hati mengenal sifat 20, mengenal sifat roh. Nah, bila sudah mengenal sifat roh, maka mengenal akan zat. Nah, tangga kayak itu namanya. Sifat itu rupanya zat, gitu nah. Hah? Zat ini wujud, ya.
Zat ini wujud, artinya ada, ya. Adanya itu roh ini sifat rupanya si ada. Nah ini zat wujud diri. Oke. Sifat rupa. Nah kayak itu nah. Sedangkan asma ini sifat sebenarnya. Nah asma ini sifat. Kalau sifat sebutan di pelajaran rupa, tapi kalau asma ini sifat sebenarnya. Tapi orang menulis asma nama, ya lah. Nah, sedangkan af'al perbuatan. Coba. Tuh jalannya. Ayo pikir. Di af'al kelak, ya. Ini apa banyak beramal. Ya kan Andra? Ketika manusia bertahan di batang tubuhnya, kada melihat af'al Allah, pasti merasa beramal kelak. Nah, ini. Padahal adanya amal atau perbuatan siapa? Nih. Coba adalah yang melakukan sesuatu bukan kehendak hati. Bersin warailah. Ini yang memerintah. Ini. Nah ke sini. Lalu ini pulang, hati pula disuruh bertauhid pulang. Tuh tangganya lihat. Supaya nyata ke atas ini ma'rifat berbulik pulang ke bawah. Kenapa? Bila sampai ke atas ini ma'rifatullah berbulik ke bawah syariatullah. Ingat deh. Besok. Ini ibunya di dalam. Syariat. Makanya syariat. Hati tarekat, ya. Nah, roh ini hakikat. Waalaikumsalam. Masuk. Di sini ma'rifat. Nah, lihat deh. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Udah. Lalu bila ikam di syariat salah banyak. Atau bila ikam di tarekat salah juga. Semuaan ini bila ikam di situ salah. Nah, siapa ya? Anu orang syariat aja. Apa ditinggalkan yang lain? Nah kayak itu maksudnya salah tadi. Coba mun semuaan ini himpun di ikam. Aku di mana guanya? Aku di mana? Ya. Ya lah. Nah, kawal lagi padahkan usidin ahli hakikat. Emang aku lain syariat kah? Kayak itu caranya. Kenapa? Karena akan terlihat pemahaman seseorang. Pahamnya bubuhanmu akan terlihat. Bila ikam ahli hakikat ya, belum paham berarti, ya kan? Belum paham. Harusnya semuaan memang himpun ini. Iyalah tubuh, hati, roh. Kada ikam lah semua. Nah, itu maksudnya. Karena bila ikam masih memilah-milah, rahai masih, tahu lah rahai. Ibarat rumah itu tiangnya rabah, dindingnya lepasan, atapnya terbang. Nah itu nah pacul. Nah, jadi itu. Nah, apa di situ? Naiknya ini nah. Hati mengenal sifat 20, ya.
Kalau sifat 20 cuma hafal banyak, karena dapat apa-apa. Lalu sifat 20 itu yang dikenal dulu adalah 7. Kenapa? Tubuh hikam ini 7 ma'nawiyah. Nah, ingat 7 ma'nawiyah? Hati 7 ma'ani. Ya. Roh 5 sifat salbiyah. Hayat 1 sifat nafsiyah. Berdiri sendiri. Dua puluh lah. Ya. Kan semua bagian lah. Hanya mannya. Ayo. Ya Bandra. Gimana pusingnya aku nyuruh berpikir aja kada ya. Kalau memang pusing bawaan nih. Coba. Lalu ini perjalanan rubuhanmu. 7 sifat ma'nawiyah adalah 7 sifat pada batang tubuh. Tujuh sifat pada batang tubuh adalah kejahiran daripada 7 sifat ma'ani hati. Bujarlah. Yang berjahir di tubuh ini apa ujar hati lah. Nah. Lalu 7 sifat ma'ani pada hati datang di mana kalau bukan roh? Buka surah 32. Surah Sajadah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Stop, Julid. Roh kalau yang jadi pendengaran, penglihatan, dan hati. Siapa ikam hati? Roh kalau. Pesit ya. 7 mani. Ya. Datang di mana 7 mani? Datang daripada roh. 5 sifat. Roh tuh 5 sifat. Coba 5 sifat itu tahu lah. Nah, 5 sifat ini setelah ini wujud. 1 wujud. Ingat, wujud ya. Berarti lanjutannya yang 5 nih. Kidam baqa mukhalafa ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala bin nafsi wahdaniyah. Lihat 5. Wujud ada, itu cuma adakan aja, ada aja. Jadi adanya segala sesuatu tuh si ada tuh aja ya. Gitu. Lalu mencari isi ada kan lucu. Kenapa? Loh, adanya ikam tuh adanya siapa? Lalu ikam mencari isi ada, lucu. Inilah gitu. Wujud ya. Berarti ini kidam sedialah. Coba roh ini sedia lah. Baka kekal. Kekal lah. Ada matilah roh kadang. Han luput lah, kadang luput kalau namun nikah hafal sifat 20-nya aja kan ditunjukkan kayak ini kayak apa nak paham. Kidam baka lalu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya tiada seumpama. Kau bisa mengumpamakan roh itu seperti apa? Hah, pas kalau qiyamuhu ta'ala binafsih berdiri sendiri, iyalah. Roh itu satu aja. Nah, makanya bila kada mengenal roh, ya banyak roh gentayangan, ya dusta buannya ya. Itu dusta, roh gentayangan, ada roh penasaran, ada roh jahat, lihat yang kadang pahamnya, asal sambat. Ini, kenapa?
Ana Abul Arwah wa Adam Abu Basar. Aku bapak sekalian roh. Karena bapak sekalian roh dikiranya beranak banyak karo. Nah. Hello. Nah, ini roh itu Muhammad. Nah, ke situ. Roh inilah Muhammad. Bila tak ke sosok, tak ke manusia, kada paham kan. Makanya jadi Umar siapa madahkan Muhammad mati. Kenapa? Karena daripadahkannya Ahmad. Kenapa Muhammad jadi Umar? Nah, coba sebelum kita tahu buatnya, bila disambat Muhammad, nang di sana ya lah, pada paham mana. Coba peringatan Maulid tadi peringatan apa? Lahir dan wafatnya Muhammad kah Ahmad? Muhammad kelak. Nah, kayak itu Muhammad kelak. Tahulah bubuannya tahun Muhammad. Aduh, apa situ tuh? Muhammad belajar Quran Muhammad itu roh buannya. Di sini. Buka surah 48 ayat 10. Bacalah. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad. Stop. Pada Muhammad lah. Muhammad tadi roh lah. Iya. Yeah. Muhammad tadi roh, lalu roh tadi berdasar lah. Nah, makanya Muhammad jadi roh. Bila Rasulullah rasanya gitu nah. Bahwa orang-orang yang berjanji kepada Muhammad ya lah. Iya. Berjanji setia. Janji setia kepada Muhammad lah. Ya. Muhammad roh lah tadi. Roh itu Al-Quran lah. Seperti itulah. Ketika ayat Allah dibacakan, ikan berasa buatnya. Ketika berasa benarnya, banyak yang berbunyi wara. Benar. Kada ada duanya pelajaran ini. Mbak itu hilang nanti pengeramput kira. Kalau saya dibunyikan gitu. Kenapa? Karena berjanji setia dengan Muhammad, dengan roh ikam buannya ya. Harus sebuah uji. Kau nak berjanjian siapa? Kada aku lain. Tuh. Ini bayat yang sebenarnya. Ayo Andra. Ketika kau hadir di majelisku, menyatakan bahwa benar tuntunan Al-Quran, kau membayat diri ikam. Lalu bila ikam nama ingkari terserah aja. Karena kan ada paksaan. Tapi ketika ikam ingkari, kau ingkar dengan Allah. Teruskan. Sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Nah, benar aja. Kau berjanji setia kepada Allah yang hidup di ikam itu. Itu yang memberi petunjuk. Ya kan? Teruskan. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Stop. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kenapa dua tangan-tangan tadi? Ini. Melihatlah ikan tangan Allah di atas tangan-tangan dua ini. Kalau karena tangan Allah ini kira kau bergerak dua nih. Nah, kau lihatin yang menggerakkan ini dah, tangan Allah. Teruskan. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Yes. Ingkari ya, kau mengingkari dirimu sendiri. Teruskan. Dan barang siapa menepati janji kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Pahala yang besar banyak. Kenapa harus ada kata-kata besar jadi situ?
bukan pahala yang banyak. Perkata Quran menunjukkan pada kenyataan. Yang manakah pahala yang besar yang dimaksud? Siapa yang berpegang teguh kepada rohnya, kau akan mendapatkan takbir yang kada ada putusnya kala. Kada itulah Allahu Akbar. Kada itukah pahala yang besar? Adakah yang besar lebih besar daripada Allahu Akbar?